Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channelnya Bursa Mahasiswa FPUNS. Nah, kali ini kami dari Divisi Keanggotaan ingin membagikan beberapa tips and trik mengenai sesuatu nih. Nah, kalian pasti udah pada penasaran kan ya tentang apa nih? Langsung aja kita simak. Oke, langsung aja teman-teman semuanya kita membahas. Nah, pasti sering dan banyak banget dari kalian yang udah sering mendengar istilah dari toxic people, ya kan? Nah, tapi mungkin beberapa dari kalian itu baru sekedar mendengarnya saja tanpa mengetahui apa artinya, jenis orang-orangnya, dan apa dampak mereka untuk kehidupan kita. Nah, jadi toxic people itu dapat kita temui dan kita jumpai di mana saja teman-teman. Bisa dari lingkungan teman kita, lingkungan rumah, atau malah lingkungan keluarga kita sendiri, atau kita yang si toxic people. Jangan nggak boleh teman-teman. Nah, langsung aja kita bahas. Yang pertama adalah jenis-jenis dari toxic people. Yang pertama, nah jadi teman-teman, ciri-ciri dari toxic people yang pertama adalah dia itu seseorang pendengar yang buruk. Nah, gimana tuh dikatakan buruk? Jadi dia itu seseorang yang hanya mau didengarkan tanpa mau mendengarkan kita kembali. Jadi kita pastinya sebagai teman atau sebagai orang yang ada di sampingnya itu pasti merasa tidak nyaman karena kita hanya menerima curhatan dia saja, tapi dia tidak mau menampung balik apa sih yang kita rasakan, apa curhatan yang ingin kita sampaikan ke dia. Dan toxic people itu selain pendengar yang buruk, dia juga seseorang yang selalu merasa paling menderita. Jadi di balik curhatannya dia, di balik cerita-ceritanya dia yang tadi dia hanya mau didengar tanpa mau mendengarkan balik, itu dia menyelipkan kalau intinya dia tuh adalah seseorang yang menderita dalam ceritanya tersebut. Dia merasa selalu menjadi korban, bisa jadi korban perasaan atau korban apalah, pokoknya dia tuh merasa kalau dia adalah korban tanpa dia tuh melihat kesalahan atau mungkin perbuatannya dia yang membuat dia itu seolah-olah menjadi korban. Jadi itu dia cuman mengatakan dirinya korban, tetapi dia tidak mau introspeksi dirinya sendiri. Dia tuh salah apa, kemudian apa sih yang harus dia rubah dari diri dia, seperti itu. Lanjut ke nomor 2. Yang kedua, jenis toxic people itu suka judge dan anti kritik. Mereka itu cenderung selalu mengomentari kehidupan orang lain, namun jika kehidupannya dikomentari, mereka tidak akan suka karena mereka itu merasa paling benar, paling hebat, dan paling terbaik. Padahal pepatah mengatakan masih ada langit di atas langit. Jadi kita selain memberitahu apa saja jenis toxic people, kita juga akan memberi cara mengatasi dan menghindari diri kita dari circle si toxic people itu tadi. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja kita simak. Dan trik cara menghadapi toxic people. Kita dapat melakukannya dengan membatasi komunikasi. Kita tidak salah untuk bersikap ramah kepada toxic people. Akan tetapi, ada kalanya kita berkomunikasi untuk hal yang sewajarnya. Kita berkomunikasi misalkan kita menanyakan tugas kita, job kita pada saat bekerja. Setelah itu, saat kita mengobrol dengannya, jika dia memulai membicarakan hal-hal negatif, kita dapat mengalihkannya kepada hal-hal positif. Selalu bersikap dan berpikiran positif. Sikap positif untuk menghadapi toxic people adalah dengan memandang orang tersebut sebagai ujian yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran oleh kita. Sehingga dengan berinteraksi dengan orang tersebut, menjadikan diri kita individu yang lebih baik. Untuk tips dari saya, yaitu menghadapinya dengan cara bersikap bodo amat. Bagaimana caranya? Ya bersikap bodo amat seperti biasa begitu. Cuek aja gitu. Kalau emang ada toxic people di sekitar kita yang memang saat itu
lagi mengarah kepada kita, toxic people-nya itu orangnya itu dengan cuek, dengan ya tinggal jalan aja lah, jangan digagas, hiraukan saja, karena kalau misalkan kita menanggapi mungkin akan belibet, akan bosan lebih panjang, bahkan akan dapat merugikan kita lebih banyak. Hai guys, tips trik selanjutnya untuk menghadapi toxic people yaitu dengan bersikap sabar. Nah, sabar sendiri ini adalah suatu sikap di mana kita bisa menahan emosi, keinginan, dan bertahan dalam situasi sulit, tentu saja dengan tidak mengeluh. Nah, sabar merupakan kemampuan mengendalikan diri, di mana itu adalah mencerminkan kekokohan jiwa orang yang memiliki sikap sabar. Biasanya, toxic people yang kita temui di kehidupan sehari-hari ini kerap kali membuat kita kecewa, kesal, emosi, dan marah. Tentu saja sikap negatif yang mereka lakukan bisa membuat kita terpengaruh, menjadi sedih dan down dalam menghadapi segala permasalahan yang sedang kita alami. Tips yang selanjutnya untuk menghadapi toxic people yaitu respon dengan senyuman. Ketika kita bersengkrama atau mengobrol dengan toxic people, biasanya kita merasa kurang nyaman. Nah, salah satu cara untuk merespon mereka yaitu dengan senyuman, karena senyuman bisa menjadi salah satu sinyal bahwa kita kurang nyaman ataupun kurang tertarik dengan cerita atau obrolan yang mereka buat. Selain itu, senyuman juga bisa menjadi salah satu cara untuk membatasi komunikasi dengan mereka, sehingga kita tidak terlalu jauh terjerumus dalam obrolan atau permainan yang mereka buat yang bisa menjadi toksik bagi diri kita. Selanjutnya adalah speak up. Kenapa sih speak up itu penting? Karena dengan speak up, kita bisa memberitahu kepada toxic people bahwa tindakan yang mereka lakukan adalah tindakan yang keliru, sehingga mereka bisa introspeksi diri dan bisa memperlakukan orang di sekitarnya dengan lebih baik lagi. Selain itu, dengan speak up, kita telah menunjukkan bahwa kita bukanlah pribadi yang mudah direndahkan, dipermainkan, dibohongi, ataupun diperdaya, sehingga orang-orang tersebut bisa lebih menghargai dan menghormati apa yang kita lakukan dan apa yang kita putuskan. Nah, setelah tadi kita bahas jenis toxic people dan cara mengatasi atau menghindarkan diri kita, sekarang mari kita bahas gimana sih cara kita untuk mudah bersosialisasi di depan banyak orang, terutama dengan orang yang baru saja kita kenal. Jadi jangan sampai kita membatasi pertemanan kita atau lingkungan circle bermain kita dengan diri kita yang terlalu tertutup atau diri kita yang terlalu takut untuk memulai percakapan seperti itu, karena ini sangat penting khususnya untuk mahasiswa, penting untuk menjalin banyak relasi agar dia juga memiliki pandangan dan opini yang banyak juga, opini yang luas kayak gitu. Jadi kita bisa selain bisa menambah relasi, kita juga bisa bertukar pikiran seperti itu. Jadi langsung aja kita bahas apa saja sih tips and trik untuk bersosialisasi dengan orang baru. Percaya diri. Mengapa sih percaya diri itu penting? Karena sebagian orang yang kurang percaya diri akan sulit berkomunikasi dengan orang lain. Sedangkan jika kita telah menanamkan kepercayaan diri di diri kita, maka kita akan lebih mudah bersosialisasi dan berkomunikasi dengan orang-orang baru. Bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri pada diri kita? Yang pertama, itu jangan takut untuk mengambil tantangan. Yang kedua, jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang ketiga, lawan pikiran negatif yang ada dalam diri kita. Selalu bersyukur dan berpikiran positif. Kita dapat melakukannya dengan memulai obrolan. Pertama, kita melihat situasi orang yang akan kita ajak mengobrol. Apakah dia sibuk atau tidak? Jika sibuk, kita bisa menunggunya. Kemudian, kita dapat memberikan senyuman. Jika respon orang tersebut baik, maka kita bisa melanjutkan ke topik pembicaraan. Kita dapat menanyakan beberapa hal umum, seperti saat kita berada di stasiun kereta, kita dapat menanyakan kepada orang tersebut hendak kemana orang tersebut. Setelah itu, kita
usahakan untuk tetap tertarik pada fokus pembicaraan, serta kita tetap menjaga keramahan. Tips bersosialisasi dengan orang baru yang selanjutnya yaitu bersikap tenang dan jangan cemas. Ketika kita bersikap tidak tenang atau terburu-buru, orang baru itu pasti akan merasa kurang nyaman dengan kita. Jadi kita harus tetap tenang dan jangan cemas ketika memikirkan hal apa yang akan kita bicarakan. Karena kita bisa membicarakan hal-hal yang bersifat umum ataupun isu-isu yang sedang hangat diperbicarakan di sekitar kita. Mengetahui lawan bicara. Dengan mengetahui siapa yang kita ajak bicara, kita bisa menentukan topik yang sesuai, sehingga pembicaraannya nanti menjadi lebih nyambung dan tidak canggung. Selain itu, dengan memahami lawan bicara kita juga bisa menentukan sikap dan cara bertutur kata. Tentu saja kita perlu bersikap baik dan sopan saat berbicara dengan siapapun. Hanya saja saat berbicara dengan teman sebaya atau yang seumuran, kita bisa menggunakan bahasa yang lebih santai dibandingkan saat berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang paling penting itu tinggalkan kesan pertama yang baik. Jadi misalnya kita bertemu orang baru dan kita ingin berkenal dengannya, kita harus tinggalkan komunikasi, kita harus tinggalkan kesan pertama yang baik supaya nanti komunikasi berikutnya juga berjalan dengan baik, karena komunikasi pertama, kesan pertama kita yang kita sampaikan nanti akan menentukan bagaimana komunikasi kita selanjutnya. Jadi ini teman-teman untuk tetap tinggalkan kesan yang baik agar hubungan kita juga baik dengan orang yang baru kita kenal gitu. Menciptakan suasana menyenangkan saat mengobrol. Bukalah pembicaraan dengan topik yang sederhana seperti menanyakan gimana rumahmu, berapa saudara kandungmu, apa hobimu, kemudian tanyakan apa musik favoritmu. Jangan menanyakan hal-hal yang berbau sensitif dan berpotensi menyinggung perasaan orang lain, seperti menanyakan apa agamamu dan berapa penghasilan orang tuamu. Jangan lakukan hal itu karena itu dapat menyebabkan pembicaraan menjadi canggung. Dan jangan lupa menatap mata lawan bicara, jangan sambil bermain HP karena itu merupakan hal yang kurang sopan untuk dilakukan. Tips trik selanjutnya untuk mudah bersosialisasi dengan orang baru yaitu dengan berpikiran positif dan tidak membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Pertama-tama, kita harus menanamkan pada diri kita untuk selalu berpikiran positif, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk lingkungan kita. Karena dengan berpikiran positif, kita bisa mudah bersosialisasi dengan teman-teman di lingkungan kita. Selanjutnya, jangan pernah membandingkan diri kita dengan orang lain dengan berpikiran bahwa wah, dia cantiknya, pantas saja dia banyak teman, atau wah, dia pintar, mungkin karena itu dia disukai orang lain. Jangan berpikiran seperti itu, karena itu hanya akan menimbulkan rasa rendah diri. Karena pada dasarnya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi tidak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Lebih baik kita menggali potensi kita sehingga kita bisa lebih terbuka dan terbiasa bersosialisasi dengan orang baru. Oke, gimana teman-teman tentang tips and trik yang sudah kita paparkan sebelumnya tadi? Apakah membantu? Atau kalian sudah paham apa itu toxic people dan bagaimana cara mengatasinya? Apapun yang kalian petik dan kalian dapatkan dari video ini, semoga mampu menjadikan kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kemudian mampu menjaga diri kalian masing-masing, mampu memilih dan memilah mana circle yang harus kalian ikuti atau circle yang harus kalian jauhi untuk keselamatan jiwa diri kalian masing-masing. Nah, mungkin segitu saja tip and trick dari divisi keanggotaan. Sebelum ditutup, ada sedikit pantun. Beli kunyit ke pasar baru. Dari keanggotaan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you video selanjutnya. Everyone falls down sometime, but you